Dan kami ajak Anda untuk memantau bagaimana sidang isbat berlangsung di wilayah Jakarta dan Bandung. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, ada Albi Pratama di Jakarta. Dan berikutnya ke Surabaya, maksud saya, atau Gresik, Jawa Timur, ada Eka Rima, koresponden CNN Indonesia. Saya ke Surabaya terlebih dahulu. Rima, bagaimana proses pemantauan hilal penentuan 1 Zulhijjah di Surabaya? Ya, Puspa, saat ini saya berada di Bukit Condro Dipo, tepatnya di Kabupaten Gresik, tempat di mana penentuan hilal dari 30 titik yang berada di Jawa Timur. Ini adalah salah satunya. Dan jika diketahui bahwa Jawa Timur ada 30 titiknya adalah titik terbanyak di seluruh Indonesia, karena rata-rata di kabupaten kota titiknya ada 4, kemudian 5, bahkan ada yang 1 di kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia, tapi di Provinsi Jawa Timur ada 30 titik tempat. Dan Bukit Condro Dipo ini adalah salah satu lokasi yang menjadi acuan dari 30 titik atau 30 tempat pantauan hilal tersebut di Provinsi Jawa Timur. Jika di Bukit Condro Dipo ini diketahui terlihat hilalnya, maka pada 30 titik atau 30 tempat pantauan lainnya akan diketahui bahwa terlihat juga. Terlihat di samping saya ini, pantauan hilal sudah selesai dilakukan oleh Lembaga Falakiyah dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik. Dan belum diketahui hasilnya seperti apa karena masih dirapatkan terlebih dahulu, kemudian akan disampaikan kepada hakim ketua yang ada di sini, yakni dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik, baru kemudian nanti akan diputuskan apakah pantauan hilal ini melihat hilal atau tidak. Karena pada tahun ini aturan yang ditetapkan di seluruh Asia Tenggara itu cukup berbeda, karena jika sebelumnya bisa dilakukan atau ditentukan pantauan hilalnya di bawah 3 derajat, maka saat ini aturannya adalah berada di ketinggian 3 derajat dan juga di elevasi 6 derajat. Sehingga salah satu hal yang menjadi kendala adalah Bukit Condro Dipo untuk saat ini elevasinya masih berada di bawah 5. Ini akan berbeda dengan lokasi lain, misalnya di Aceh. Aceh ini akan menjadi salah satu penentuan di seluruh Indonesia karena elevasinya sudah cukup tinggi, yakni di atas 5 derajat untuk posisi mataharinya, sehingga ini menjadi salah satu acuan yang bisa memungkinkan untuk bisa potensi melihat hilal lebih besar. Sehingga untuk situasi yang berada di Gresik ini atau di Bukit Condro Dipo ini, acuannya tetap akan mengacu kepada keputusan nasional jika nasional nanti melihat acuannya dari Aceh. Sementara untuk di Gresik sendiri, untuk pantauan hilal tadi sudah dilakukan oleh beberapa, tidak hanya dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama yang berada di Kabupaten Gresik, tapi juga dari sejumlah pihak eksternal yang juga melakukan pantauan. Ada 3 pihak ini tadi, dari salah satunya adalah universitas yang berada di Kabupaten Gresik, kemudian juga dari tim Nahdlatul Ulama yang berada dari Kabupaten Probolinggo yang juga hadir di sini untuk melakukan pemantauan secara bersama-sama di sini. Ada 3 teropong yang digunakan untuk melakukan pemantauan tadi. Dari pantauan-pantauan tersebut tadi sempat hilal mulai berjalan atau berada di titik di sekitar pukul 5.25 tadi. Diketahui bahwa sekitar titiknya hampir terlihat secara jelas, dan hal tersebut masih belum disimpulkan lebih jauh lagi oleh tim Falakiyah yang saat ini sedang mengadakan rapat, karena nanti penentuannya akan diketahui setelah titik tersebut benar-benar berada di titik yang seharusnya dengan konjungsi sekitar 3 derajat, baru diketahui bahwa hilal tersebut bisa diputuskan apakah terlihat atau tidak. Ini nanti akan menjadi penentu kapan pelaksanaan ibadah Arafah yang akan dilakukan oleh masyarakat yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, kemudian juga menjadi salah satu penentuan ibadah Zulhijjah yang akan dilaksanakan oleh umat muslim, yakni puasa selama 10 hari menjelang hari raya Kurban. Sehingga jika diputuskan besok adalah tanggal 1 Zulhijjah, maka besok seluruh masyarakat yang akan menjalankan ibadah sunnah puasa Zulhijjah bisa mulai dilakukan pada mulai tanggal 1 besok, dan nanti hingga 10 hari ke depan menjelang hari raya Idul Kurban baru nanti akan dilakukan kembali ru'yatul hilal untuk menentukan kapan pelaksanaan Idul Kurban. Sehingga untuk penentuan tersebut ini menjadi salah satu penentu apakah Idul Kurban akan berlangsung atau berlangsung sekitar 10 hari dari sekarang, atau mungkin akan mundur 1 hari lagi setelah penentuan hilal yang sudah dikirimkan hasilnya dari Lembaga Falakiyah yang berada di Kabupaten Gresik ini ke nasional untuk dilakukan sidang isbat penentuan 1 Zulhijjahnya. Puspa. Baik, Eka Rima. Berikutnya saya ke Albi Pratama di Jakarta. Albi, bagaimana proses pemantauan hilal 1 Zulhijjah di Jakarta? Apa yang menjadi kendala di Jakarta?
Ya, selamat sore Puspa. Saat ini saya berada di lantai 7 gedung kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Timur, di mana sama seperti yang tadi dilaporkan oleh Eka Rima, hari ini sekitar 86 titik di Indonesia ini serempak melakukan pemantauan hilal untuk melihat apakah besok tanggal 30 Juni 2022 sudah jatuh masuk kepada bulan baru yaitu 1 Zulhijjah 1443 Hijriah, mengingat pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah umat muslim yang ada di Indonesia ini akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, dari pantauan yang dilakukan di atas kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta saat ini memang sudah dilakukan persiapan, tetapi pemantauan secara efektifnya baru akan dilakukan pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena pada pukul 17.49 itulah matahari sudah terbenam dan itu menjadi momen yang pas untuk melakukan pemantauan hilal secara langsung, baik dengan menggunakan mata ataupun dengan sejumlah alat bantu untuk bisa melihat citra hilal ataupun bulan muda yang berbentuk bulan sabit lebih jelas. Nah, Puspa, di belakang saya saat ini ada dua alat yang menggunakan tripod bisa terlihat. Yang pertama adalah sebelah kiri dulu, ini adalah teleskop ataupun teropong bintang yang langsung bisa melihat hilal jika memang visibilitasnya baik seperti itu. Dan ini bisa melihat beberapa bintang dan juga bulan itu sendiri ketika nantinya matahari sudah terbenam ataupun sudah berada di bawah ufuk ataupun dalam bahasa Indonesia adalah cakrawala. Nah, selain teropong, di sebelah kanannya yang berwarna kuning, ini adalah alat bantu juga untuk bisa melihat, yaitu teodolit, yang juga akan membantu teropong ini sendiri melakukan pemantauan hilal. Nah, selain dua alat ini juga ada alat sederhana, yaitu binokuler ataupun teropong bumi, yang bisa membantu jangkauan mata untuk melihat keberadaan hilal ataupun bulan baru di sekitar wilayah DKI Jakarta. Hanya saja memang Puspa disampaikan oleh tim teknis dari pemantauan hilal dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, sejumlah kendala memang bisa dihadapi terutama di ibu kota Jakarta karena beberapa kendala ini diantaranya adalah seperti misalnya awan yang begitu mendung, kalau misalnya bisa kita lihat di belakang saya, awan juga cukup tebal, ditambah lagi juga ada kabut polusi dan juga terhalang oleh beberapa bangunan-bangunan tinggi seperti gedung-gedung bertingkat yang memang menghiasi kota Jakarta seperti itu. Tetapi bukan tidak mungkin di wilayah DKI Jakarta hilal juga bisa tampak karena dari sejumlah tempat di wilayah Indonesia, di Jakarta sendiri ini ada 4 lokasi yang menjadi tempat pemantauan hilal sendiri, Puspa. Selain di atap gedung kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, ada 3 tempat lain yaitu di Kepulauan Seribu dan 2 ada di wilayah Jakarta Barat, diantaranya adalah Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Daan Mogot dan juga di Masjid Al-Musyaririn Basmol Jakarta Barat. Nah, memang Rukyatul Hilal ataupun pemantauan hilal secara langsung ini harus dilakukan. Walaupun hisap ataupun penghitungan secara fisika astronomi ini sudah bisa ditentukan hilal pada hari ini seperti apa. Dari tim pemantauan hilal sendiri tadi juga sudah melakukan penghitungan secara hisap menyatakan bahwa pada sore hari ini ketinggian hilal berada di angka sekitar 2 derajat, di mana dari ketentuan Mabims ataupun Menteri Agama yang ada di wilayah Asia Tenggara seperti misalnya Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan juga Singapura ini ditetapkan hilal harus berada di atas 3 derajat, ada di sekitar 3 derajat di atas ufuk ataupun cakrawala setelah matahari terbenam dengan elongasi sekitar 6,4 derajat. Tetapi dari hasil hisap sendiri baru terlihat sekitar 2 derajat dan juga elongasinya berada di angka 4,8 ataupun 4,9 derajat. Nah, kalau misalnya nanti pada saat pemantauan hilal, hilal berada dalam posisi yang sudah sesuai dengan standar, maka nanti akan ditabulasikan dengan hasil pemantauan hilal yang ada di 85 daerah lainnya di Indonesia untuk kemudian diberikan kepada Kementerian Agama yang secara simultan saat ini juga sedang melakukan persiapan untuk sidang isbat untuk menetapkan apakah besok tanggal 30 Juni 2022 sudah memasuki bulan baru yaitu bulan Zulhijjah ataukah tidak seperti itu. Nah, andaikan misalnya dalam pemantauan hilal saat ini belum sesuai dengan standar, Puspa, nantinya juga akan dilaporkan kepada pihak Kementerian Agama yang saat ini juga sedang melaksanakan persiapan sidang isbat, apakah nantinya diputuskan besok tetap memasuki 1 Zulhijjah, yang artinya pada tanggal 9 Juli 2022 kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah, atau
apakah pada hari lusa dari hari ini atau sekitar hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 yang jatuh sebagai tanggal 1 Zulhijjah, yang artinya kalender yang beredar saat ini memang menunjukkan tanggal 9 Juli adalah sebagai hari raya Idul Adha, tetapi jika tidak sesuai dengan standar maka pemerintah harus memundurkan satu hari, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 menjadi tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Begitu Puspa. Baik, artinya kita tunggu beberapa menit lagi sebelum matahari terbenam bagaimana nanti hasil dari sidang pemantauan atau penentuan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Rekan-rekan terima kasih banyak. Sebelumnya ada Eka Rima, koresponden CNN Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia di Jakarta.